Halo, selamat pagi. Kembali lagi bersama Skode Aplikasi, merupakan layanan jasa pembuatan aplikasi. Nah, kali ini teman-teman kita akan sedikit membahas mengenai sebuah aplikasi, yaitu aplikasi pemesanan ya. Nah, jadi ada dua aktor di sini. Yang pertama itu aktor pelayan dan juga aktor dari sisi adminnya. Nah, sama-sama kita lihat ya teman, ini adalah tampilan awal atau tampilan beranda website Lujan Coffee. Nah, iya, jadi Lujan Coffee ini merupakan bisnis usahanya kafe ya, minuman seperti itu. Nah, untuk tampilan halaman berandanya di sini ada menu home dan menu login. Nah, kita coba masuk ke menu login. Oke, nah di sini kita sudah berhasil login ya, karena tadi saya sudah login terlebih dahulu seperti itu ya. Nah, ini teman-teman adalah tampilan halaman dari sisi administratornya. Dan kalau kita lihat di menu yang sebelah kiri atas, ini ada menu pesanan, ada menu transaksi, kemudian ada master data dan juga laporan. Nah, jadi terkait dari sisi misalkan ada pesanan masuk dan juga transaksi, nanti admin bisa melihat informasi tersebut di dalam aplikasi ini. Oke. Dan juga bagi sedikit kita informasikan untuk teman-teman sekalian bahwa aplikasi ini nanti dapat di custom ya, sesuai dengan kebutuhannya. Jadi bagi teman-teman yang berminat dengan aplikasi ini, nanti khususnya teman-teman juga yang mempunyai bidang usaha yang sama, silahkan langsung saja menghubungi WhatsApp tim Skode Aplikasi ya. Dan jangan lupa juga nanti subscribe. Dan kalau kita lihat di menu transaksi teman-teman selanjutnya, nah, di sini ada kategori transaksinya, kemudian atas namanya di sini kita kosongkan, kemudian ada nomor meja serta total bayar. Nah, di sini ada proses pembayaran. Oke. Saat proses pembayaran, di sini berapa jumlah pembayarannya? Misalkan jumlah dibayarnya uangnya 150.000 ya. Nah, jadi kembaliannya adalah 40.000. Oke. Di sini juga nanti ada bukti cetak transaksinya. Nah, jadi ini dia nomor mejanya, kemudian ada kode transaksinya, dan ada nama menunya, yaitu menu minumannya yaitu kopi vanilla, jumlahnya sama total bayar dan sisa kembalian. Nah, kemudian nanti kita klik cetak nota. Nah, cetak nota ini berarti nanti dia akan terhubung langsung ke mesin printer. Nah, gitu dia. Jadi dia nanti akan terhubung ke mesin printernya. Seperti itu teman-teman ya. Dan selanjutnya kita di sini teman-teman ada menu master data, data hidangan. Oke. Nah, jadi ada data hidangan, contohnya kopi vanilla gorengan. Nah, misalkan kita ingin menambah data, cukup mudah caranya. Kita tambah hidangan, misalkan di sini untuk hidangan yang ringannya ya, lebih ke boba, misalkan minuman ya, boba. Oke, boba drink. Nah, seperti itu. Harganya misalkan 14.000 gitu. Dan dia masuk kategori apa? Masuk kategori minuman. Kita pilih minuman. Ada berapa misalkan? Ya, kita anggap aja ada 10. Kemudian kita klik simpan. Nah, maka datanya akan masuk teman-teman ya. Dan selanjutnya juga ada kata apa? Data kategori ya teman-teman ya. Nah, di sini ada kategori makanan, kemudian minuman. Misalkan di bisnis kita ada kategori lainnya, nanti bisa dicantumkan atau ditambahkan datanya di dalam menu ini. Dan selanjutnya ada data meja. Nah, data meja ini fungsinya apa? Fungsinya untuk mengidentifikasi gitu ya. Jadi kira-kira ada berapa sih meja yang di dalam cafe kita gitu kan. Jadi nanti saat pelayan ingin melakukan penginputan data transaksinya, itu sudah jelas ada di meja berapa kayak gitu ya. Dan terakhir data pelayan. Nah, jadi di sini ada berapa pelayan, khususnya juga nanti login pelayan seperti itu teman-teman ya. Dan ini dia ada banyak ya data yang udah diinputkan. Nah, ini hanya contohnya saja. Dan ini hanya data dummy juga seperti itu. Nah, di sini saya coba logout terlebih dahulu. Dan saya coba login sebagai pelayan. Nah, saya login sebagai pelayan. Oke, kemudian kita
kita masuk. Nah, pelayan ini sama seperti waiters ya. Nah, waiters kayak gitu ya. Nah, di sebelah kiri itu ada menu mejanya, kemudian ada menu seperti menu table lah, seperti itu ya. Dan juga ada menu take away. Nah, take away ini kira-kira berarti pesanannya itu dibawa pulang. Nah, di sini datanya masih kosong. Nah, nanti kita tinggal masukin namanya, misalkan ada. Nah, gitu ya. Misalkan ada pesanan atas nama Ade, gitu kan. Dia mau beli apa nih? Nah, misalkan mau beli boba. Nah, di sini harganya ini tadi seharusnya 14.000 ya, kelebihan 1. Kemudian keterangannya dibawa pulang. Ditambah biasanya gini. Ditambah topping gitu ya. Topping keju gitu. Ini mahal banget ya, boba drink harganya 150.000. Oke, ini kita udah, kemudian sama si pelayan sama si waiters dia klik pilih. Nah, gitu. Oke, nanti datanya akan masuk gitu kan. Nah, jadi masuk ke sini. Nah, jadi datanya masuk. Nah, di sini ada totalnya 140.000, ya kan? Ada juga jumlahnya. Kemudian diklik proses pesanan. Nah, jadi ini berarti sudah masuk di proses pembuatan ya jatuhnya. Nah, pembuatan udah masuk ke sini prosesnya. Jadi nanti tinggal masuk ke kokinya atau ke yang di bagian dapur lah, kira-kira pesanan tersebut sedang sedang dibuat. Nah, ada juga pesanan selesai di sini teman-teman ya. Nah, ini pesanan atas nama Ade, ya kan? Di sini proses 1. Nah, seperti itu. Dan coba kita masuk lagi ke menu adminnya. Admin, di sini kita masuk juga ke admin. Oke. Nah, kita masuk ke pesanan, ada nggak dia masuk ya? Nah, ini dia ada masuk kan? Pesanan nama minumannya adalah boba drink. Keterangannya ditambah topping keju, ya kan? Kemudian kategori transaksinya dibawa pulang. Nah, nama pelayannya atau waitersnya yang melayaninya Ade, jumlahnya 1. Nah, misalkan sudah diterima, kita klik saja ini konfirmasi selesai. Nah, maka datanya kosong, ya kan? Nah, maka datanya akan masuk ke transaksi di sini, teman-teman. Nah, ini sudah melakukan pembayaran. Ini sudah sampai di kasir ya, 140.000, dia bawa uang 150.000 misalnya gitu. Oke, langsung diproses sama si kasirnya atau sama si adminnya. Langsung klik cetak nota dan selesai. Nah, jadi udah kosong nih, nggak ada lagi transaksinya. Nah, kemudian di laporan kita mau ngeliat nih transaksi yang tadi. Kita mau ngeliat laporan transaksi yang tadi. Nah, di sini dia sudah ada nih. Ade, nama menunya adalah boba drink, kemudian transaksinya dibawa pulang. Nama pelayannya ternyata sama, ada juga ya, karena saya yang inputkan tadi ya. Status pembayarannya juga sudah lunas, keterangannya ini ada, sama jumlah harga. Nah, gitu ya. Ini untuk laporan secara keseluruhan. Misalkan ingin kita buka secara per periode juga bisa di sini, teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang berminat dengan aplikasi ini, khususnya juga berminat dengan source code terhadap aplikasi ini, jangan lupa langsung saja hubungi tim Skodi Aplikasi dan jangan lupa juga subscribe YouTube ini. Ingin lihat atau mencari aplikasi lainnya, silahkan buka saja aplikasi Skodi Aplikasi. Semoga informasi ini bermanfaat.